Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan video ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, video kali ini kita akan memaparkan materi kita, yakni dengan judul Sistem Koordinat Langit, Ekuator, dan Koordinat Ekliptika sebagai tugas astronomi bola dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Rasman Syarif, MSI. Baiklah, kami dari kelompok 3, saya sendiri atas nama Fitriani Budiman, kemudian yang kedua ada Andi Marwah, kemudian yang ketiga ada Hilyatul Uyunib, kemudian yang keempat ada Ulfa Awalia Syari, kemudian yang kelima ada Stefani Nadiani, kemudian yang keenam ada Masyita. Langit tertabur bintang sangat indah untuk dipandang. Semakin lama diamati, semakin dikenal pula posisi dan gerak bintang-bintang. Mereka bagaikan menumpul di kubah raksasa dan kubah itu diputar. Sebenarnya bintang-bintang itu tetap di tempatnya dan bumi yang berotasi. Oleh karena itu dibuat sistem koordinat ekuator untuk mendapatkan angka posisi bintang yang tepat. Planet-planet, matahari dan bulan mempunyai pola gerak yang berbeda dibanding bintang-bintang, yaitu selalu bergerak di sekitar sesuatu bidang. Maka dibuatkan sistem koordinat ekliptika. Baiklah, saya akan menjelaskan tata koordinat ekuator atau khatulistiwa. Tata koordinat ekuator atau khatulistiwa terbagi menjadi 4, yaitu 1. Deklinasi dan sudut jam, 2. Deklinasi dan asesio-rekta, 3. Terbit dan terbenam. Terbit dan terbenam terbagi menjadi 2, yaitu terbit dan terbenam bintang dan terbit dan terbenam matahari. Selanjutnya 4. Jarak sudut antar dua bintang. Tata koordinat ekuator merupakan sistem koordinat yang paling penting dalam astronomi. Letak bintang-bintang, nebula, galaksi dan lainnya umumnya dinyatakan dalam tata koordinat ekuator. Pada tata koordinat ekuator, lintasan bintang di langit dapat ditentukan dengan tepat karena faktor lintang geografis pengamat diperhatikan, sehingga lintasan edar bintang-bintang di langit ekuator bumi dapat dikoreksi terhadap pengamat. Adapun penjelasannya yaitu 1. Deklinasi dan sudut jam. Deklinasi menyatakan sudut antara objek dan ekuator langit, kemudian sudut jam adalah sudut yang diukur dari meridian ke arah barat. 2. Deklinasi dan asesio-rekta. Deklinasi menyatakan sudut antara objek dan ekuator langit, kemudian asesio-rekta diukur sepanjang ekuator langit ke arah timur dari titik Aries. 3. Terbit dan terbenam. Terbit dan terbenam terbagi lagi atas 2, yaitu yang pertama terbit dan terbenam matahari, yang kedua terbit dan terbenam bintang. Sebuah benda langit dikatakan terbit jika benda langit itu berubah keadaan dari posisi di bawah horizon menjadi di atas horizon. Dikatakan terbenam jika berubah dari posisi di atas horizon menjadi di bawah horizon. 4. Jarak sudut antara dua bintang. Prinsip dasar perhitungan jarak sudut antara dua bintang mirip dengan cara menentukan jarak antara dua kota di permukaan bola bumi, tetapi tanpa memperhitungkan jejari karena diameter langit tidak dapat diperhitungkan. Baiklah, saya akan membahas mengenai koordinat ekuator, yaitu asensio-rekta dan deklinasi benda langit. Ketika membuat koordinat ekuator, buatlah lingkaran besar yang dinamakan meridian langit.
yang diberi tanda utara, zenit, selatan, dan nadir. Kemudian kita membuat lingkaran, di mana lingkaran ini membagi belah menjadi dua bagian sama besar dengan memberikan tanda timur dan barat. Inilah yang dinamakan dengan bidan horizontal. Untuk membuat bidan acuan ekuator dalam tata koordinat ini, kita perlu memperhatikan lintang pengamat. Lintang pengamat pada gambar ini sekitar 50 derajat. Maka jika lintang selatan, jadi kutub lintang selatanlah yang terangkat. Namun jika lintang utara, maka kutub lintang utaralah yang terangkat. Pada contoh gambar ini, yang terangkat adalah kutub lintang selatan, karena pengamat berada di lintang selatan, sehingga bidang ekuator akan membuat titik lurus dengan kutub lintang selatan dan kutub lintang utara. Sumbu ini tegak lurus adalah ini. Maka ini dinamakan dengan bidang ekuator langit sebagai acuan utama tata koordinat ekuator. Kemudian, ketika ada benda langit di sini, maka buatlah satu lintasan yang sejajar ini, yang merupakan gerak horizontal. Kemudian, panjang busur yang dihitung dari bidang ekuator sampai dengan bidang langit. Itulah yang dinamakan deklinasi lingkaran. Deklinasi lingkaran ini selalu menyambungkan dengan kutub langit atau sumbu langit. Inilah yang dinamakan dengan deklinasi. Kemudian, nilai asensio rekta itu dihitung dari titik Aries. Aries biasanya dibuat pada bidang ekuator, berdekatan dengan titik barat. Maka sudut dari asensio rekta itu dihitung dari titik Aries ke arah timur, atau berlawanan arah gerak harian benda langit, sampai dengan benda langit itu sendiri. Pada ekuator inilah yang disebut dengan asensio rekta. Tata koordinat ekliptika. Jika tata koordinat Khatulistiwa penting untuk mengamati pengamatan bintang-bintang dan objek lain di luar tata surya. Tata koordinat ekliptika penting pada saat astronom mempelajari matahari dan objek-objek tata surya. Mengapa? Karena planet-planet mengelilingi matahari dalam bidang yang hampir sama dengan bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Bidang orbit mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Perpotongan antara bidang ekliptika dan bola langit disebut lingkaran ekliptika. Jika bumi tidak berotasi, kita akan mengamati dari bumi seolah-olah matahari menjelajahi rasi-rasi bintang yang termasuk rasi zodiak seperti Aries, Taurus, Scorpio, Ophiuchus, dan lain-lain. Baiklah, saya akan membahas tentang koordinat ekliptika. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran seperti ini. Kemudian, ini adalah bidang ekuator dan ini adalah bidang ekliptika. Ini adalah bidang ekliptika utara. Ini adalah kutub langit utara. Ini adalah kutub langit selatan dan yang di sini adalah kutub ekliptika selatan. Ini adalah titik Aries. Titik Aries adalah perpotongan bidang ekliptika dan bidang ekuator yang merupakan bidang orbit bumi. Tetapi jika kita gambarkan koordinat ekliptika dan kita sebagai pengamat, maka bidang ekliptika ini adalah bidang yang dilewati matahari setiap tahunnya. Pada tanggal 21 Maret kira-kira di sini. Kemudian dengan bertambahnya tanggal akan bergerak sepanjang garis bidang ekliptika ini sampai sini tanggal 22 Juni. Kembali lagi sampai perpotongan di sini tanggal 23 September dan sampai sini lagi tanggal 22 Desember dan akan sampai sini lagi pada tanggal 21 Maret. Selain itu, planet-planet juga beredar di bidang ekliptika ini. Namun ada sedikit perbedaan, planet memiliki inklinasi orbitnya. Kemudian, bujur ekliptika diukur dari titik Aries dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi makin ke sana.
Kemudian, misalnya ada bintang di X, maka bujur ekliptika adalah di bidang ekliptika sampai titik Aries ini. Itu merupakan bujur ekliptika. Sedangkan kalau lintang ekliptika diukur dari bidang ekliptika ke arah kutub ekliptika. Yang beta ini adalah lintang ekliptika. Lintang ekliptika akan bernilai positif jika diukur dari arah kutub ekliptika utara dan bernilai negatif jika diukur dari arah kutub ekliptika selatan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem koordinat langit, koordinat ekuator, dan koordinat ekliptika. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.